أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Nah, ini Pak Jamal ya, farofa'a itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Farofa'a Abu Bakrin yadahu. Abu Bakar mengangkat tangannya. Wa qala ya Rasulullah, inni ajzi bima amiltu min misqali dzarratin min syarr. Ya Rasulullah, aku memperoleh balasan perbuatan keburukan meskipun sebesar zarrah. Faqala Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma ra'aitu fid dunya mimma takrahu. Apa ini? Kayaknya ada kurang ini ya. Pak Jamal, iya ini Pak Jamal ini. Iya. Ma ra'aitu fid dunya mimma takrahu fabimasakili dzarri syarri. Aku tak melihat, kata Rasulullah, di dunia ini sesuatu yang kau tak suka, meskipun sebesar masakil, jamak dari miskol itu ya. Masakil, meskipun seberat debu. Zar itu debu, haba, keburukan atau kejahatan. Wa yaddakhirullahu laka masakila dzarril khair. Maka Allah menyimpan buatmu kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah dulu ya, insya Allah kita sepakati. Debu aja, debu. Dan memang dalam tafsir itu zarrah debu. Debu yang berterbangan. Kalau dibahasakan habaan. Haba. Apa maksudnya ini? Ketika Abu Bakar sedikit mengeluh, merasa pernah melakukan keburukan walaupun satu debu, seberat satu debu. Dia mengeluh. Mengeluhnya positif. Karena nanti dia seolah tak tega melihat keburukannya walaupun satu debu. Seberat zarrah. Dia bilang begitu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab,
Wahai Abu Bakar, aku tak lihat keburukan meskipun sebesar debu yang kau tidak suka. Tetapi pada saat yang sama, Allah juga memperlihatkan kebaikan serupa, yaitu yang seberat debu tadi. Tuh, jadi terhibur, ada keterseimbangan. Hatta tawaffahu yaumal qiyamah. Saya ulangi, wa yaddakhirullahu laka masaqila dzarril khair hatta tawaffahu yaumal qiyamah. Sampai Allah mewafatkannya. Mewafatkan bukan meninggal. Udah kebayang? Wafat itu menyempurnakan. Karena itu dalam konteks umat Islam, dia lebih pantas, kata Al-Quran, disebut wafat. Wafat dimaksud bukan mati. Wafat dimaksud artinya disempurnakan. Karena memang ruh tak pernah mati. Tapi di barzakh dan terus di akhirat, semuanya adalah dalam proses penyempurnaan. Karena bisa jadi ruhnya saat di dunia betapapun mukmin belum sempurna. Itu dia yang di ayat disebutkan fa innama tuwaffawna, tuh disempurnakan, ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini ketemu tawaffa. Sampai Allah wafatkan dia, Allah sempurnakan dia yaumal qiyamah. Betapapun kasusnya Abu Bakar, ini siapa saja. Ya, kita juga begitu. Ketika sampai pada titik rasa kedekatan, iman kepada Allah, membaca ayat mayya'mal misqala dzarratin syarron, yang syarron, ya roh, menjadi cemas, khawatir. Ada keburukan saat hidup kita lakukan meskipun sebesar debu, sebesar zarrah, khawatir. Kayak begitu yang dialami oleh Abu Bakar. Maka dia kemukakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah menghibur, menjawab. Seolah dia berkata, saat engkau punya perasaan seperti itu, Allah juga akan memperlihatkan kebaikan. Walaupun sebesar atau seberat zarrah. Ya, mudah-mudahan menjadi kita juga merasakan keterhiburan. Apa yang diucapkan oleh Nabi. Hatta tawaffahu yaumal qiyamah. Sampai tuh tawaffahu fa'ilnya Allah. Hu Abu Bakar. Sampai Allah menyempurnakannya pada hari kiamat. Wa akhraja Ibnu Jarir an Abdullah ibni Amr ibnil As. Seseorang bernama Ibnu Jarir mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Annahu qala, bahwa dia berkata, Abdullah bin Amr bin As. Lamma nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'id. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu sedang duduk. Fabaka, lalu dia menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar?
Qala yubkini hadhihi surah. Surat ini ya Rasulullah membuatku aku menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula annakum tukhti'una wa tuznibuna fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una. Boleh diangkat dikit Pak Jamal. Wa yuznibun fayaghfiru lahum. Balik lagi dah. Iya. Rasulullah bersabda, laula annakum tukhti'una wa tuznibun. Seandainya kalian tidak bersalah dan tidak berdosa, fayaghfirullahu lakum. Kemudian Allah ampuni dosa dan kesalahan kalian. La khalaqallahu ummatan, maka pasti Allah menciptakan satu umat yukhti'un wa yuznibun, yang banyak salah dan dosa. Fayaghfiru lahum, maka kemudian Allah ampuni mereka. Udah, mohon direnungkan baik-baik. Yang pertama, turun surat Az-Zalzalah. Abu Bakar mendengar surat itu dibacakan, dia menangis. Kesannya pertama, nggak ada surat yang nggak dipaham. Apalagi bahasa mereka. Pelajaran buat kita untuk sampai ke sana, ya kuncinya memahami. Ini dalam proses kita memahami. Yang kedua, baru mendengar berita tentang kiamat, gempa, goncangan, baru mendengar berita saja, udah menangis. Boleh kita bercermin. Kita mendengar ada bencana di sana, di Cianjur, di Magelang, di mana itu lagi? Apalagi sebelum-sebelumnya belum menangis. Secara umum manusia, termasuk kita. Tapi kemudian menangisnya yaitu mereka-mereka yang tertimpa. Bisa jadi kita juga begitu. Oleh karena itu betapa jaraknya jauh antara kita dengan Abu Bakar. Maka Nabi bertanya, kenapa, apa yang membuatmu nangis wahai Abu Bakar mendengar surat itu? Maka kemudian Nabi bersabda, laula annakum tukhti'un wa tuznibun fayaghfirullahu lakum. Kalau saja kalian tak bersalah dan tak berdosa, maka siapa yang diampuni? Paham maksudnya? Kalau saja manusia yang ada di dunia tak punya salah, tak punya dosa, seolah-olah nggak ada yang diampuni. Nah, kalau nggak paham tanya ya. Udah paham apa belum? Hah? Soal salah, soal dosa biasa. Biasa bagi manusia, kita bukan malaikat. Gitu kurang lebih. Ada pernah dengar ayat Al-Quran memahami, menginformasikan Allah memberi maaf kepada malaikat. Apanya yang mau dimaafin? Dia nggak punya dosa, nggak punya salah. Kayak model kita. Abu Bakar, nggak usah gelisah. Gitu kurang lebih. Laula annakum tukhti'una wa tuznibun fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yuznibun. Maka Allah akan menciptakan manusia yang salah dan yang berdosa.
maka dia akan mengampuni. Informasi pertama, salah dosa biasa manusia. Ya, biasa. Bukan berarti kemudian informasi ini, hadis ini mendorong, menganjurkan atau enggak apa-apa, bukan. Jangan disalahpahami. Gitu. Artinya manusia, jangankan kita, nabi saja kadang-kadang salah, apalagi kita. Maka jangan kemudian bukan terlena ya, menjadi tersiksa hidupnya karena kesalahan kecil. Yang kedua, siapa yang akan diampuni Allah sesuai dengan namanya Al-Ghafur kalau nggak ada yang salah? Jangan terlalu dipikirkan, gitu kurang lebih. Ya. Nah, andai kata saja kita Allah menghendaki kita nggak bersalah, dia bisa ciptakan. Kita nggak punya salah, tapi siapa yang mau diampuni? Saya ulangi, laula annakum tukhti'una wa tuznibun fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yuznibun fayaghfir lahum. Seandainya kalian tidak bersalah, tidak berbuat salah maksudnya, tidak berbuat dosa, kemudian diampuni oleh Allah, pasti Allah, itu jawabnya, la khalaq. Pasti Allah menciptakan satu umat, ya, yukhtiun yang salah, dan yang banyak berbuat dosa, kemudian diampuni. Jadi seolah-olah Allah pasang badan, bahwa kesalahan dan dosa memang aku yang bikin, agar aku bisa mengampuni. Nah ini nggak enak kalau didengar orang yang dari sepotong-sepotong. Ya udah kalau gitu kita buat salah saja, kan nanti diampuni. Itu yang dikhawatirkan maksudnya. Oke, kita teruskan. Hasanatul kafir, terkait dengan kebaikan orang kafir. Qala Ibnu Abbas, laisa minal mu'mini wala laisa min mu'minin wala kafirin amalun. Jadi isim laisa amalun. Khairan. Sebentar ini. Au syarran illa arahullahu ta'ala iyah. Ibnu Abbas berkata, tidak mukmin, tidak kafir. Dia melakukan kebaikan atau keburukan. Kecuali Allah perlihatkan semua itu. Fa'amal mu'min fayaghfir lahu sayyi'atihi. Adapun orang mukmin, maka keburukannya diampuni. Wa yusabu bihasanatihi. Kebaikannya diberi pahala. Wa ammal kafir faturaddu hasanatuhu. Adapun orang kafir, maka ditolak kebaikannya. Wa yu'azzabu bisayyi'atihi. Diazab dengan kejahatan atau keburukannya. Wa ala hadza yu'aqabul kafiru bisababi kufrihi. Maka atas dasar ini orang kafir disiksa karena kekufurannya. Wa amma hasanatuhu fatanfa'uhu fid dunya. Adapun terkait dengan kebaikannya, maka dia bermanfaat waktu di dunia. Sudah ketangkap manfaatnya. Orang kafir, gak beriman maksudnya. Dia menemukan suatu penemuan berguna
untuk masyarakat manusia dunia lagi. Itu sebuah kebaikan. Maka manfaatnya hanya dirasakan di dunia. Dia menjadi orang dihormati, dicatat dalam sejarah, akan mendapatkan hadiah Nobel. Itu manfaat di dunia saja. Di akhirat dapat apa enggak? Enggak. Kadaf isyarrin au doror anhu. Mana contoh kebaikan orang kafir? Seperti dia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia temukan mampu mengantisipasi, menolak keburukan atau bahaya. Umpamanya dengan ilmu pengetahuannya, dia bisa menciptakan satu penemuan, bisa menghindari umat manusia dari bahaya gunung meletus, dari bahaya banjir, dan seterusnya. Wa ala hadza yu'aqabul kafir bisa bukan. Wa amma fil akhirah fala tufiduhu. Di akhirat ya enggak berfaedah. Wala tunjihi min adzabil kufri. Tidak bisa menyelamatkannya dari azab karena kekufuran. Alladzi yakhludu bihi finnar, yang membuatnya kekal di neraka. Qala ta'ala wa qaddamna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami hadapkan, kemukakan, perlihatkan apa yang mereka lakukan berupa amal, faja'alnahu haba'an mansura. Maka gambarannya amal kebaikan mereka itu kami jadikan bagai debu yang berterbangan. Itu selesai. Ya, intinya tadi boleh kita merasa sedih karena mengingat keburukan yang pernah kita lakukan. Gak apa-apa. Seperti yang dialami oleh Abu Bakar. Tapi kemudian kita juga menjadi harus optimis, senang, gembira, karena Allah juga akan memperlihatkan kebaikan, balasan kebaikan. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Fiqhul hayat awil ahkam. Dallatil ayat ala mayati. Ayat-ayat surat apa ini? Zalzalah memberikan pelajaran sebagai berikut. Pertama, min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Az-zalzalah asyadidah lil ardi. Nah, itu baru tanda. Ya. Apa itu goncangan dahsyat bumi? Wa ikhrajul ardi asqalaha. Bumi mengeluarkan segala bebannya. Asqal, beban. Beban terberat oleh bumi bukan cuma itu, bebatuan, bahkan termasuk emas, perak. Tapi yang terpenting bagi kehidupan sebagai pelajaran kita adalah bangkai kita, jenazah. Terutama jenazah orang-orang yang banyak dosa. Itu beban bagi bumi, beban banget, beban. Kebayang itu. Ada orang kaya, segala kebutuhan keseharian terpenuhi, gak ada yang beban. Tapi yang paling beban adalah kelakuan istrinya. Atau istri yang solehah, yang paling beban adalah kelakuan tuh si suaminya. Gitu kurang lebih. Asqalah. Ai ma fi jaufiha. Secara physically maksudnya adalah semua yang ada di dalamnya. Jauf dalam. Min dafa'in,
wal amwat, berupa dafain harta terpendam, wal amwat, orang-orang mati, beban itu. Padahal menurut rasio orang mati kan udah jadi tanah. Kita gali kubur aja, ditumpuk itu udah nggak ada tulangnya. Udah nggak ada apa-apanya. Tapi dalam konteks ini, pandangan apa itu? Pandangan agama, itu beban masih ada. Nah, luar biasa. Allah memberikan rasa untuk bisa menangkap itu. Kemarin ketika ada keluarga meninggal di mana itu, Pasar Baru, Bibi, terpaksa makamnya dikaret, nggak ini apa namanya, nggak bisa ada makam baru. Tumpuk sama suaminya yang kurang lebih 30 tahun udah meninggal. Digali. Galinya kan nggak mencapai liang lahat. Ketemu liang lahatnya, nah itu di atasnya ditaruh. Nggak dilanjutkan gali terus sebab kain putihnya masih ada. Luar biasa itu kain putih. Ya, mudah-mudahan semuanya itu bagian dari kesolehannya. Udah. Dia nggak berani foto. Tadinya ada pikiran mau dipoto dikasih tahu keluarga. Enggak, takut nggak ada izin dari keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Apa maknanya? Akhrajatil ardu asqalaha. Jangan pakai mata kepala. Walaupun nanti ada yang seperti itu. Keluar itu emas, perak, segala macam keluar. Sehingga orang-orang yang waktu hidupnya di dunia menyimpan emas, tak memberikan zakatnya, mereka pada bergumam, nih, gara-gara ini aku menjadi disiksa. Dia tunjuk. Apa artinya physically? Ya, oke, yang dimaksud isinya adalah itu harta terpendam, wal amwat, dan orang-orang mati. Qalu innaha indan nafkhatil ula tatazalzal. Itu ketika tiupan pertama. Bumi bergoncang. Fatul fazu bil kunuz, bukan tulfazu. Talfizu bil kunuz wad dafain. Jadi trompet pertama ditiup, dia bergoncang, lalu mengeluarkan segala isinya. Talfizu. Talfizu di Al-Quran ada mengucapkan. Ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid wa ja'at sakratul maut bil haqq. Ada talfizu di dalam surat Qaf itu. Fatalfizu, si bumi ngomong. Bil kunuz wad dafain. Terkait dengan simpanan berharga. Ada emas, ada perak, ada batu bara, ada nikel, ada segala macam. Yang orang mengejar lewat kekuasaannya, lupa dengan Allah. Sekarang lagi rame lagi isunya di Lapindo. Ditemukan barang berharga. Allah a'lam bishawab. Fa'in dan nafkhah as-saniyah tarjufu wa takhrujul amwat ahya'a kal talidu hayyan. Maka ketika tiupan kedua, tarjufu bergetar. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha apa itu terus jawab. Tatba'uha radifah ya. Iya. Nih. Pada tiupan kedua tarjufu bergetar, bergoyang, bukan cuma kayak goyang gempa cuma 4 skala Richter. Goyang keras. Maka dengan goyakan itu keluar semua yang mati menjadi hidup. Allah beri pelajaran, model
mengeluarkan yang mati dari yang hidup kayak waktu tiupan trompet kedua. Kal seperti seorang ibu talidu hayyan yang melahirkan bayi terus hidup. Itu aja bisa gampang. Tuh. Seolah tadinya saat masih di rahim dia mati. Tak terlihat oleh kita, tak bergentayangan. Terus lahir, keluar jadi hidup. Iya. Kayak begitu kurang lebih prosesnya. Itu yang pertama. Pelajaran penting. Ada goncangan, keluar semua isinya. Kita yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri mengerikan ketika gunung meletus gitu, mengeluarkan isinya. Ya, ketika longsor, gempa belum mewakili gambaran hari kiamat di mana bumi mengeluarkan isi perutnya. Tapi saat gunung meletus gitu kurang lebih. Yang kedua, la syakka bi annal insan fi waqti zalzal wal barakin yartajifu wa yakhafu wa yatasa'al. Yang kedua, tak diragukan bahwa manusia pada saat goncangan wal barakin gunung berapi, maksudnya meletus, yartajifu menggigil ketakutan, wa yakhafu dan takut, wa yatasa'al bertanya-tanya, malil ardi zalzalat, kenapa bumi ini bergoncang? Malaha akhrajat asqalaha, kenapa dia mengeluarkan segala isi perutnya? Wahia kalimatu ta'jib, itu kalimat maksudnya pertanyaan yang mengherankan. Kenapa begini gitu. Kalimatu ta'jib. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Tumanya istifham. Istifhamnya lit ta'jib. Sama lit ta'jib. Heran. Bukan kagum, heran. Ya Allah a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Yang ketiga, idza zulzilatil ardu tukhbiru yauma idzin bima amila 'alaiha min khairin aw syarrin. Ketika bumi bergoncang, maknanya tukhbiru. Dia mengasih tahu pada saat itu tentang amilah, bima amila, tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Min khairin aw syarrin. Berupa kebaikan atau keburukan. Paham maksudnya? Hah? Bumi bergoncang. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, itu lagi ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang manusia di dunia, di permukaan. Dalam pandangan Al-Quran, manusia yang hidup di dunia saat ini cuma dua. Manusia-manusia yang baik, maka amalnya baik. Manusia-manusia yang buruk, amalnya buruk. Susah mendeteksi amalan baik dan buruk. Tapi basicnya yang diinformasikan, yaitu yang beriman dan yang kafir. Iman kafir. Lalu bumi bergoncang. Apa sama dirasakan oleh orang yang baik dan orang yang buruk?
Maka jawabnya tidak sama. Ini dari sini aja bisa dipahami. Saat itu bumi menginformasikan tentang amal. Maksudnya bukan tentang amal, tentang balasan amal. Sampai situ saja alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan informasi positif. Kalau amalannya baik, tentu notabene beriman, ya yang didapat amalan balasannya balasan amal baik dong. Kalau amalannya buruk, ya pasti balasannya buruk. Goncangannya mah sama. Nah, jangan sama sekali menganggap sama. Dulu sering saya katakan iman ibarat perahu. Semakin tebal, tinggi imannya, perahunya semakin besar. Sebesar apa? Lebih besar dari gelombang lautan yang dihadapi. Karena perahunya lebih besar, tenang. Nggak usah nanti, gambaran sementara sekarang juga. Itu kapal-kapal besar, luar biasa, lebih besar dari gelombang. Kan menjadi berbeda rasanya. Dengan hanya sekedar perahu, sampan. Apalagi nggak punya perahu. Nah, iman juga begitu, ibarat perahu. Maka kehidupan ini kita lagi bikin perahu besar. Terus berbesar, berkokoh, berbesar. Lewat apa? Amal. Maka redaksinya berbunyi begini. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi bergoncang, tukhbiru yauma idzin. Saat itu sedang menginformasikan. Menginformasikan apa? Ma'amila alaiha. Amalan yang ada. Amalan yang ada di permukaannya yang terjadi. Baik atau buruk. Tuh. Wa makna tahdisul ardi inda Abi Muslim al-Asfahani. Maksud atau arti bahwa bumi berbicara seperti dalam ayat yauma idzin tuhadis. Inda menurut Abu Muslim al-Asfahani. Yauma idzin yatabayyanu likulli ahadin jaza'u amalihi. Tuh bener aja. Tadi belum baca ini nih. Sekarang udah baca, semakin memperkuat. Artinya apa menurut dia? Saat itu yatabayyanu menjadi jelas balasan amal seseorang bagi setiap orang. Balasannya. Balasan apa? Balasan amal. Faka'annaha hadasat bidzalika. Seolah si bumi bercerita tentang balasan amal, tentang amal seseorang. Bagi si A yang soleh, enggak merasakan goncangan. Bagi si B, si C, dan lainnya di muka bumi ini, tuh, apalagi di dunia politik, beda, nggak sama. Tuh bumi cerita. Apalagi dulu kita belajar sampai pada innal abrara lafi na'im, innal fujjaro. Abror baik-baik, berada dalam kenikmatan. Sejak kiamat sudah dikasih kenikmatan. Itu kalau ketemu kiamat. Ya, tapi nggak ada yang nggak ketemu. Jangan dikira kita nggak ketemu. Kiamat bagi kita, individu yang ada itu adalah kematian, kiamat. Sebab kiamat identik huru-hara, huru-hara identik kematian. Maka kematian kita itu kiamat kita. Jangan dikira itu nggak ada huru-hara. Dahsyat huru-hara. Maka kematian orang soleh berbeda dong dengan kematian orang toleh. Berbedanya dari mana? Dari mulai dicabut ruhnya. Maka Allah informasikan. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا
wan nasyitati nashta. Iya, yang sudah kita lewat. Jadi amin, mudah-mudahan ini kita. Iya. Faka'annaha hadasat bidzalika kaqaulika ad-dar tuhaddisuna. Seperti kita juga suka bilang ad-dar tuhaddisuna bi annaha kanat maskuna. Rumah berbicara. Apa bicaranya? Bahwa dia itu ditinggali. Ditinggali. Ada rumah di kompleks, satu ditinggali. Tuh, gambaran rumah bumi bagi orang yang beriman. Dia tinggali bumi karena dia melakukan kebaikan. Iman kepada yang punya bumi, yaitu Allah. Tapi gambaran kata-kata ini, mereka yang tidak iman kepada Allah tidak meninggali bumi karena tidak mengamalkan perintah orang atau zat yang punya bumi. Ibarat rumah kosong, nggak ada apa-apanya, iman pun tak ada. Berapa banyak hadis menggambarkan rumah menjadi senang kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rumah menjadi luar biasa gelisah kalau isinya dangdutan mulu. Umpamanya tuh, itu kacamata iman ya. Sebab semuanya akan bicara. Di ayat ini bumi bicara. Kita juga sering bilang ada saksi bisu. Pisau aja ngomong dalam konteks pembunuhan. Pistol aja ngomong. Maka kemudian Uban ngomong apa enggak? Ngomong Uban, kamu udah tua dan macam-macam. Dikit-dikit duren, dikit-dikit duren. Dia nggak tahu kali tambah Uban kalau makan duren. Tapi nggak apa-apa sih kalau udah ada mah. Pak Edi masih ada. Saya kira udah nggak ada Pak Jamal. Dengar dong. Kalau masih ada saya nggak berani ngomong. Iya. Kita sering bilang ada rutu hadis sunnah. Rumah bicara bi annaha kanat maskunah, bahwa dia ditinggali, artinya ada orangnya. Lihat rumah bersih, kebunnya, tamannya, oh ini ada orangnya. Gitu rumah ngomong. Bumi ngomong juga begitu. Yang baik dijaga oleh dia. Yang nggak baik itu yang goncang, porak-poranda. Oke? Terus lihat rumah lagi kotor luar biasa. Kita suka bilang, ini nggak ada orangnya. Nggak ditinggali. Gitu. Fahakaza intiqadul ardi bisa babizalzalah tuhadisu an-dunya qadin qadat. Demikian juga ketika berakhirnya bumi dengan sebab goncangan. Dia berbicara, tuh hadis. An-dunya qadin qadat. Dunia udah habis. Karena mau masuk episode yang lain, akhirat. Tuh ditandai dengan kiamat. Kiamat ditandai dengan goncangan. Wa annal akhirah qad aqbalat. Dan akhirat akan datang. Akhirat akan datang. Jadi saya mah cuma bisa-bisa saya saja mengatakan bahwa kiamat identik dengan huru hara identik dengan kematian, maka kiamat bagi setiap kita yang tidak ketemu dengan kiamat yang hakiki sebenarnya, kematian adalah kiamat bagi kita. Kalau kiamat yang sebenarnya adalah gerbang untuk akhirat, kematian gerbang apa bukan? Gitu. Gerbang.
cuma nggak langsung ke akhirat. Ya, beda yang mati pada saat kiamat langsung ke akhirat. Kalau kita yang kiamatnya adalah kematian sebagai gerbang akhirat, ada penantian, nunggu bareng di alam kubur, di alam barzakh. Ya, suruh tunggu. Ya, oke. Waqala Tabari tabayyana akhbaruha, bukan. Tubayyinu. Menurut Imam Tabari, tuhaddisu artinya tubayyinu, menjelaskan, akhbaroha, berita-beritanya yang terkait. Nanti bumi cerita, kemarin di GBK ada apa itu? Apalah, Nusantara gitu. Ya. Tubayyinu akhbaraha birrujjah wa zalzalah wa ikhrajil mauta. Dia menjelaskan akhbaraha, berita-berita yang terkandung di dalamnya, birrujjah, dengan goncangan. Artinya ngomongnya itu bahasanya bahasa isyarat, bukan pakai huruf. Wazalzalah, sama goncang. Rujjah kan ada tuh dalam surat. Idza rujjatil ardu rujja wa ikhrajil mauta. Dikeluarin orang mati. Wa qalal jumhur. Mayoritas ulama berkata, al-makna anna Allah Ta'ala yaj'alul arda hayawanan aqilan natiqan wa ya'rifuha jami'u ma amila ahluha. Subhanallah. Menurut mayoritas ulama, ketika menafsirkan tuhaddisu akhbaroha, artinya bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi ini binatang, hayawan, akilan, berakal, natiqon, berbicara, wa ya'rifuha, dikenal, jami'u ma'amila ahluha, dikenal oleh semua orang yang beramal di atasnya. Ya'rifuha jami'u ma'amila ahluha, dikenal oleh semua orang. Fahina izin tashhad liman atok. Maka saat itu si bumi dalam bentuk binatang berakal berbicara, tashhad, bersaksi, liman atok, kepada orang atau terhadap orang yang taat. Wa alaman asok, dan menjadi saksi memberatkan istilahnya. Kalau tadi tashhadu li, yang kedua ala. Kalau tashhadu li, nah itu saksi yang meringankan, positif. Tashhadu ala, itu saksi yang memberatkan. Kepada siapa? Man asok, orang yang maksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Tirmizi an Abi Hurairah. Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmizi dari Abu Hurairah, innal arda la tukhbiru. Berikutnya Pak Jamal. Yaumal qiyamah bikulli amalin amila alaiha. Bumi menginformasikan pada hari kiamat semua amalan yang dilakukan di atasnya. Summatalah hazil ayah. Kemudian dia membacakan surat ini. Diambil dari tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Qutubi, tafsir Qaraibul Quran. Itulah penjelasan dan pelajaran yang diambil dari ayat yang berbunyi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yang keempat,
alladzi tukhbiru bihil ardu imma a'malul ibad ala dhahriha. Yang dimaksud bumi menginformasikan, tukhbiru bihil ardu, itu hadis tadi ayatnya, adalah imma a'malul ibad ala dhahriha. Bisa jadi atau ada kalanya yang diinformasikan tentang amal si hamba saat hidup terjadi di permukaannya. Kama ja'a fi hadis Tirmizi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi an Abi Hurairah al-Mutaqaddim, dari Abi Hurairah, hadisnya yang terdahulu. Atadruna ma akhbaruha, apa kalian tahu apa beritanya yang diinformasikan oleh bumi pada hari kiamat? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin au ummah bima amila ala zahriha. Yaitu bahwa dia, si bumi, bersaksi atas semua hamba dan umat terkait amalan yang dilakukan di permukaannya, di permukaan bumi. Ngapain aja, pindahin ibu kota, iseng-iseng aja. Ya, ala zahriha. Taqulu, si bumi berkata, amila yauma kadza wa kadza. Si anu melakukan hal ini pada hari ini, jam ini, tanggal sekian, di mana? Di ruang tertutup, bikin makar gitu kurang lebih. Qala fahazihi akhbaruha, itu dia beritanya, akhbaruha. Nggak usah dunia, Indonesia saja. Nggak usah Indonesia, partai tertentu saja. Melakukan amal atau tidak? Amal dong. Apalagi menghadapi 2024. Itu luar biasa. Maka nggak ada yang lewat dari berita bumi nanti pada hari kiamat. Si anu, si anu, si anu. Iya. Au annaha tukhbiru bima akhrajat min asqaliha. Dimaksud tuh hadis bisa jadi bahwa bumi itu memberi kabar, menginformasikan, maksudnya bima akhrajat, segala apa yang dia keluarkan dari perutnya. Kama ja'a fi hadis Ibnu Majah, seperti diterangkan dalam hadis Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, idza kana ajalul abdi bi ardin au apa ini? Idza kana ajalul abdi bi ardin au enggak ini. Sabata apabila ajal seorang hamba. Bentar ya, ini ajal. Ya. Idza kana ajalul abdi bi ardin au sabatahul hajah ilaiha hatta idza balagha aqsa asarihi qabadahu Allahu fataqulul ardu yaumal qiyamah rabba haza. Oh, bukan.
rubbahaza mastauda tani susah. Apabila izakana ajal seorang hamba di satu tempat di bumi, wasabatahul hajatu ilaiha, dan keberadaannya di bumi itu karena ada satu kebutuhan, hatta iza balagha aqsa asarihi, sehingga apabila dia si orang itu mencapai puncak tujuannya, qabadahullah, lalu diambil oleh Allah. Fataqulul ardu yaumal qiyamah, maka bumi berkata pada hari kiamat, apa Rob ini ya, rubbahaza, benar, mastauda tani. Banyak sekali orang model begini, mastauda tani. Dia, maksudnya si engkau sebenarnya, engkau tidak pamitan denganku. Gini aja gampangnya. Si A pebisnis, Jakarta, Surabaya. Surabaya ke Medan. Medan ke Aceh. Terus ke Palangkaraya. Ke Papua. Sampai deh tuh tujuan bisnis yang akan harus diselesaikan di Papua umpamanya. Diambil oleh Allah di situ. Nanti hari kiamat bumi berkata, rubbahaza, berapa banyak orang yang kayak gini, meninggal nggak pamitan sama kunya bumi maksudnya. Mastauda tani, engkau tidak pamitan sama ku. Artinya bumi ngomong itu. Ini masih dalam rangka menjelaskan yaumaizin tuhaddisu akhbaraha. Au annaha tuhaddisu biqiyamis sa'ah. Atau dimaksud tuhaddisu akhbaraha, dia si bumi berbicara pada hari kiamat, idza qalal insan, saat manusia pada berkata, malaha, ada apa ini? Ada apa ini? Wa hadza qaulu Ibnu Mas'ud. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Fatukhbiru anna amrad dunya kadin qada. Maka maknanya yaitu bumi memberitahu kepada kita bahwa dunia sudah habis. Ngasih taunya pakai bahasa bumi. Apa itu? Goyang. Goyang. Kita juga biasa bahasa begitu itu. Apalagi kalau lagi tebak-tebakan di televisi itu ya. Pakai isyarat goyang. Goyangnya isyarat memberitahu dunia sudah habis, pakai goncangan dahsyat. Wa amrul akhirah qad atta. Persoalan atau urusan akhirat sudah datang. Fa yakunu dzalika minha jawaban lahum inda su'alihim. Itu adalah jawaban buat mereka, para manusia, saat mereka bertanya. Kan ayatnya memang begitu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Sebelumnya.
akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Malaha, ada apa, dijawab. Dunia sudah berakhir, akhirat datang. Wa wa'idan lil kafir. Pada saat yang sama, goncangan bumi bukan jawaban orang yang bertanya, ada apa, akan tetapi juga wa'idan. Bagi orang-orang yang kafir, wa'idan merupakan ancaman lil kafir. Wa inzaran lil mu'min. Inzar, peringatan bagi orang beriman. Oke. Jadi dalam konteks kita kekinian terkait dengan kiamat sebagai salah satu rukun iman, kita betapapun belum terjadi, pertama ya harus meyakini itu terjadi lewat informasi ini, informasi Al-Quran. Ya, bagaimana memupuk rasa kemudian menjadi merasakan bahwa itu adalah dekat. Iya. Nomor 5 sekarang. Fi yaumiz zalzalah yazhabun nas min makhariji quburihim ilal mauqif. Pada hari bergoncangnya bumi, orang-orang bangkit, pergi berjalan, keluar dari kubur mereka ke tempat berhenti, yaitu ke mahsyar. Ba'duhum israba. Bergerombol-gerombol. Ba'duhum, sebagian mereka setelah sebagian. Au yarji'una wa yansorifun min mauqifil hisab ila maudhi'is sawab. Atau mereka kembali dan bertolak dari tempat hisab ke tempat pahala dan siksa. Farkon. Sekelompok. Kita menyaksikan raron keluar dari lubang tanah karena habis hujan. Tak henti-hentinya, bukan raron model kita, berhenti sebentar. Tak pernah henti. Atau semut, atau belalang. Maka Allah menggambarkan kondisi manusia, keadaan manusia pada kiamat, dengan keadaan manusia pada tiupan trompet kedua, kebangkitan, itu berbeda. Kalau pada saat kiamat, kal farashil mabsus, bagaikan anai-anai yang berterbangan. Raron di lampu, tuh kacau. Satu sama lain saling bertabrakan. Tuh gambaran tiupan kiamat. Trompet pertama. Udah mati. Antara trompet pertama, kiamat, dengan trompet kedua, kebangkitan, itu jaraknya 40 tahun. Nggak tahu 40 tahun dunia apa 40 tahun akhirat. Substansi informasinya lama sekali. Perjalanan jauh, bawa bekalnya cuma 1 galon air, nggak cukup gitu kurang lebih pemahamannya. Maka bawa air sebanyak-banyaknya, bukan untuk perjalanan jarak jauh, tapi waktu yang lama, tahunan. Maka ketika Allah memberikan informasi, gambaran kondisi manusia saat dibangkitkan, itu tidak seperti raron, kal jarod, seperti belalang. Dia jalan beriringan, bergerombolan dengan rapi teratur menuju tempat yang sudah jelas, yaitu hisab. Kayak begitu gambarannya. Dan masing-masing berkelompok. Orang-orang yang baik dan orang yang buruk sudah terpisah dengan sendirinya lewat kehendak Allah. Maka Allah informasikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara.
Maka pada keterangan ini seolah dari kubur mereka keluar menuju hisab di mahsyar, udah rapi. Tapi yang kedua, gambarannya adalah bukan cuma perjalanan menuju dari liang kubur menuju menuju di mahsyar, menuju hisab saja. Tetapi setelah dihisab, mereka juga berkerumun, bergerombol, berjalan beriring-iring menuju tempat kembali masing-masing. Yang ke surga setelah menerima buku amalannya. Yang ke neraka. Ini dia diterangkan. Au yarji'una wa yansarifun, atau mereka pulang. Dari hisab maksudnya. Wa yansarifun, dan berjalan. Dari min mauqifil hisab, dari tempat hisab, ila maudhi'is sawab, ke tempat pahala, yaitu surga. Wal iqab, ke tempat siksa, yaitu neraka. Farqon, atau firaqon. Segerombol, nggak bareng. Untuk apa? Liurau sohaifa amalihim, untuk diperlihatkan. Oh, ini masih kehisabin. Diperlihatkan buku-buku catatan amal mereka. Au jazaa amalihim. Atau bisa jadi juga mereka bergerombol, berjalan menuju balasan amal mereka, wahwal jannah awan nar, yaitu surga atau neraka. Wa ma yunasibu kullam minhuma, dan balasan yang cocok bagi keduanya. Keduanya ahlul jannah dan ahlul nar. Wa yu'ayyidu hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi, ma min ahadin yaumal qiyamah illa wa yalumu nafsahu. Tak ada seorang pun pada hari kiamat kecuali semuanya mencerca dirinya. Fa in kana muhsinan fayaqul, kalau dia orang baik maka dia berkata lima lazdadtu ihsanan, kenapa saya enggak menambahkan kebaikan waktu di dunia. Wa in kana ghaira dzalika yaqul, kalau tidak, yakni bukan orang yang baik, dia berkata lima lanarghab anil ma'asi, kenapa saya tidak membenci kepada kemaksiatan. Wahaza inda mu'ayanatis sawab wal iqab. Kondisi psikologis manusia seperti ini, yaitu setelah jelas bahwa dia akan mendapatkan surga atau neraka. Tuh, apa sih? Membuat apa? Jangan membuat pelajarannya apa sih? Jangan puas dulu dengan kebaikan yang sudah dicapai, gitu kurang lebih. Sebab nanti kalau kita orang baik saja, kita juga menyesal. Iya, yang keenam. Kullu man ya'mal fid dunya amalan khairan saghiran aw kabiran yaruddu bi'ainihi yarahu bi'ainihi aw yarahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah. Barang siapa melakukan kebaikan waktu di dunia, sedikit atau banyak, kecil atau besar, dia akan melihatnya, melihat balasannya, bi'ainihi, dengan matanya. Atau Allah memperlihatkannya. Di mana? Pada hari kiamat. Ini juga memperkuat tadi. Gak sama dong orang yang beriman dengan orang yang tak beriman pada saat terjadi goncangan kiamat. Wa kullu may ya'malu fid dunya amalan syarran, sementara orang yang melakukan amal buruk waktu di dunia, mahmakana qalilan, meskipun sedikit, yarahu bi nafsihi, dia merasakan dengan dirinya. Au yarahu Allahu iyyah, atau Allah memperlihatkannya kepadanya pada hari kiamat. Au annal murad, atau maksudnya yajidu jazaahu ila in khairan fa khairun, dia akan mendapatkan balasannya baik maka baik, wa in syarran fa syarrun, buruk maka buruk.
Amal kafir kama taqaddama. Adapun orang kafir seperti terdahulu, fahasanatuhu fil akhirah, kebaikannya di akhirat. Berikutnya. Muhbatoh bikufrihi. Kebaikannya di akhirat muhbatoh itu dihapus karena kekufurannya. Wa turaddu fi wajhihi, lalu dilempar ke mukanya. Lempar ke mukanya. Nih kebaikanmu. Wa yajidu iqaba ma fa'ala min kufrin aw syarr. Maka dia akan mendapatkan balasan, iqab, balasan, siksa, boleh, akibat perbuatan yang dilakukan waktu di dunia berupa kekufuran dan kejahatan. Wa yu'adzabu bisayyi'atihi, maka dengan azab, maka diazab dengan keburukannya. Ai anna umumal ayah qaim. Artinya makna ayat secara umum itu jelas. Walakin la tuqbalu hasanatul kuffar. Tapi kebaikan orang kafir tak diterima. Qala Ibnu Mas'ud an ayah fama ya'mal. Ibnu Mas'ud terkait dengan ayat fama ya'mal berpendapat hazihi ahkam ayah fil Quran. Ini adalah ayat yang paling pas, paling bijak yang ada di dalam Al-Quran. Wa qad ittafaqal ulama ala umumi hadhil ayah. Ulama sepakat bahwa ayat ini berlaku umum. Ya. Qala Ka'ab al-Akhbar. Seseorang bernama Ka'ab al-Akhbar berkata, laqad anzalallahu ala Muhammad ayatain ahsatta ma fit Taurat wal Injil waz Zabur was Suhuf. Ka'ab bin Akhbar berpendapat, Allah menurunkan satu ayat kepada Nabi Muhammad, dua ayat yang mencakup semua yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf yang lain. Apa itu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كما تقدم yusammi hadhil ayah al-jami'ah al-fazzah. Sementara Nabi seperti terdahulu dikatakan, dia memberi nama ayat ini dengan ayat jami'ah. Ayat jami'ah. Jami'ah mencakup segala persoalan. Al-fazzah yang langka. Unik. Iya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya di silakan. Tidak ada. Chat apa ini? Sudah jelas Ustaz. Oh ya. Iya ya. Ustaz, kalau Apa nanya namanya? yang lain kok sayang Ustaz. Ya, boleh. Ya, bentar Ustaz. Nah, jadi nanti jawabannya lain. Iya, benar. Silakan Bu Hilwani. Apa ya, bentar. Halo Bu Hilwani. Ya, Silakan. ya Ustaz. Iya. Ya. Di surat Al-A'raf itu Ustaz. Di surat Al-A'raf ayat 99. Kata-katanya Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Itu kan ada kata istisna ya Ustaz. Illa.
tapi kok tetap khosirun gitu Ustaz. Jadi mustasnanya apa ya Ustaz ya? Mustasna minhu-nya gitu Ustaz. Coba tampilin Pak Jamal. Ya, ayat 99 Ustaz. Al-A'raf ya. Iya. Bulan 99. Apa aminu ya? Ya, Ustaz. Oh iya, hubungan dengan ayat sebelumnya ya. Ya. Kita malam nih tidur. Afa amina ahlul qura bayatan wahum naimun, gitu kalau nggak salah ya. Apakah kita merasa aman pada malam hari saat tidur? Bisa jadi malam itu datang cobaan atau musibah Allah, kiamat lagi. Udah merasa aman apa belum? Belum. Pelajarannya jangan merasa aman. Maka ditutup tadi itu. Nggak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang rugi. Itu yang merasa aman itu rugi. Maksudnya gitu ya Ustaz. Iya. Ya. Kita tidur nih, mana bagus? Bagus merasa aman apa merasa tidak aman? Ya merasa tidak aman. Tuh kayak begitu bentuk Allah mengingatkan kita. Apa sebab? Sebab Allah tahu betul psikologis kita. Tidur nggak ingat itu dah, nggak ingat mati, nggak ingat urusan akhirat. Tidur aja yang penting ngorok. Ya bang nggak? So, udah lupa baca doa, lupa berwudu, lupa. Emang udah aman ya? Gitu. Tuh ayat. Nanti waktu duha juga begitu, jangan merasa aman. Wahum yal'abun lagi main. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasir. Rugi kita yang merasa aman. Walaupun yang disebut saat tidur, saat duha, tapi kan maknanya itu kan majaz mursal, alakannya juz'iyah. Setiap saat, di mana saja, kapan saja, apapun profesi kita harus merasa nggak aman. Karena merasa nggak aman, diawasi oleh Allah, maka menjadi waspada. Karena waspada, maka menjadi tidak lengah, tidak lalai. Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena merasa tidak aman, nah udah dah. Tapi kalau mereka yang merasa aman, yaitu lalai, rugi banget itu. Tidur. Ya Allah alam bisawab. Ya, makanya Ustaz baru terbuka ini. Ya, makasih Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Ini Pak Edi nih kayaknya nih. Cukup Ustaz. Cukup baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Jadi ini Ustaz, jadi hadhihi ahkamul ayat. Nah, itu kata ahkam itu tadi maknanya apa? Ahkam itu. Iya, itu kan sif tafdil. Bukan, enggak lucu. Sif tafdil. Ayat yang paling tegas, akurat, paling menyentuh gitulah. Kurang lebih. Iya. Baik. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir ya. Demikianlah kajian kita pada pagi hari. Semoga ilmu dan keimanan. Amin. Diingatkan kembali nanti pukul 10.45 kajian yang kedua hadis arba'in.
Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima